Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hakimil hukam ja'ilin nuri waz zalam wa ja'ala hadzal yawma idan lil islam wa harrama 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bi hadiyatil adhiyati lil ajlil qurban ittiba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anami wa misbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrat dhuhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa kabbiruhu takbira. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta insyaallah kita sebagai pengikutnya. Pada hari yang mulia ini, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah seorang Khalilullah, yakni kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Rasul yang mendapatkan begitu banyak pujian dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan aku mohon juga dari keturunanku. Lalu Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah 124. Imam Baidawi dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat dalam ayat ini adalah perintah dan larangan. Di antara ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, diperintahkan khitan saat usia lanjut, diperintahkan menyembelih putranya yakni Ismail dan lain sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati semua ujian ini dengan sempurna. Karena itulah Allah Ta'ala menegaskan bahwa pada diri kekasihnya Nabi Ibrahim yang mulia ini terdapat ketauladanan yang layak untuk kita ikuti. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kurban adalah peristiwa monumental yang memiliki nilai sejarah dalam kehidupan manusia. Selain itu, kurban juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Bagaimana tidak? Seorang Rasul sekaligus kekasih Allah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail
yang selama puluhan tahun dinantikan dan diharapkan kelahirannya. Sebagai bagian dari ajaran agama Islam, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa kita petik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan 3 nilai pendidikan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah nilai sabar menjalani ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah selama puluhan tahun dengan Siti Hajar, namun belum dikaruniai keturunan. Disinilah kesabaran beliau diuji. Boleh jadi Allah Ta'ala akan menganugerahkan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah itu, namun Allah menunda anugerahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Inilah diantara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala atas apa yang menimpa kita. Padahal kita belum tahu rahasia dan hikmah di balik apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya yang lemah, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan banyak ujian dari Allah Ta'ala. Beliau senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan prasangka hambanya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan ampunan jika hambanya meminta ampun. Allah Ta'ala akan menerima taubat jika hambanya bertaubat. Allah Ta'ala akan menolong jika hambanya meminta pertolongan. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa jika hambanya berdoa. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan jika hambanya meminta kecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan kedua adalah tawakal kepada Allah. Nilai pendidikan kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tawakal kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim setelah beliau dikaruniai buah hati yang selama ini beliau menunggu puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dengan karunia ini. Hanya saja hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian Allah memberikan ujian kepadanya berupa perintah menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102 dijelaskan, ya bunai, inni ara fil manami anni asbahu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Jika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan kepadanya, "Fanzur madza taro?" Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila ingin menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan anak kita, hendaknya kita memberikan kesempatan kepadanya untuk berpendapat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dialog antara ayah dengan anak ini telah diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode hiwar atau musa'alah, yang berarti dialog. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung memerintahkan Ismail alaihissalam untuk menuruti keinginannya agar mau disembelih. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa anak remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian dari golongan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan ketiga adalah pendidikan akidah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalankan perintah Allah ini dengan penuh totalitas. Keduanya berserah diri dan bertawakal dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala Sang Pencipta. Dan pada akhirnya ketika hendak disembelih, Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan akidah kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan akidah yang kokoh akan dapat mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini akan mudah dilakukan apabila dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan tauladan yang baik, dan Ismail alaihissalam pun tidak ragu untuk melaksanakan permintaan dari ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus diutamakan daripada kecintaan kepada anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepada Allah. Mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan? Bagaimana bisa Allah memerintahkan hal ini? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah ini dan berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya, karena beliau sadar sebagai hanifan muslimah atau orang yang tunduk kepada Allah dalam menjalani ketentuannya. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah nilai pendidikan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini tidak patah dulu nih, Pak. Ini yang golong-golong ini. Nah, ini. Lihat dulu ini. Nah, ini dia.